Sang serigala jahat membersihkan kotoran dari dinding kaca luar, hanya untuk menemukan bahwa semua karyawan di dalamnya adalah domba-domba yang gemuk dan menggoda. Sebuah rencana jahat langsung terbentuk di benaknya. Pertama dia menyamar sebagai anjing jinak, lalu menggunakan CV palsu untuk langsung melamar pekerjaan di perusahaan para domba itu. Bos anjing yang melihat bahwa serigala itu berasal dari spesies yang sama, langsung menerimanya tanpa berpikir panjang pada hari pertamanya. Banyak kolega domba gemetar ketakutan saat melihat sang serigala jahat, tetapi dia tidak menghiraukan mereka. Dengan tenang menempati meja kerjanya, dia menyembunyikan alat-alat yang dibutuhkannya untuk menjalankan rencananya di dalam laci. Saat itu seekor koleganya datang, membawa setumpuk dokumen untuk diproses. Tetapi alih-alih memeriksanya, sang serigala jahat justru mulai menulis rencananya untuk menangkap domba di atas dokumen-dokumen tersebut. Waktu makan siang pun tiba dengan cepat, dan seekor domba yang baik hati mengundangnya untuk makan bersama. Sang serigala jahat segera melemparkan rencana yang telah selesai ke lantai, dan menuju ke ruang istirahat kantor. Seekor domba menyajikan sekaleng makanan anjing. Agar identitasnya tidak terbongkar, sang serigala jahat menelan satu suapan meskipun merasa jijik. Namun yang mengejutkannya, dia ternyata menyukai makanan anjing itu, dan segera menghabiskan satu mangkok besar. Sejak saat itu dia jatuh cinta pada makanan anjing, dan rencananya untuk menangkap domba, berubah menjadi keinginan untuk menjadi karyawan tetap. Dia mulai meminta saran dari teman-teman dombanya, mengenai urusan pekerjaan, bahkan komputer yang dulu tidak bisa dia nyalakan, kini telah dia kuasai dengan lancar. Hubungannya dengan para domba juga semakin harmonis, dan bahkan domba tua yang awalnya ketakutan, mulai menerimanya. Usahanya membuahkan hasil. Suatu hari sang serigala jahat akhirnya diangkat jadi karyawan tetap untuk berterima kasih pada domba-domba atas bantuan mereka. Dia menggunakan gaji pertamanya mentraktir kol untuk domba-domba itu. Hari ini dia bekerja tanpa henti dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Karena lapar, dia membuka lacinya hanya untuk menemukan bahwa semua persediaan makanan telah habis. Sang serigala jahat panik. Semua teman di sekitarnya adalah domba. Dia berlari ke ruang istirahat dan membuka lemari tempat penyimpanan makanan. Namun alangkah kecewanya lemari itu kosong. Dia membuka semua lemari lain dengan panik, tapi tidak menemukan satu kaleng pun. Rasa cemas dan paniknya makin menjadi-jadi. Pada saat itu seekor teman domba sedang melihat-lihat majalah kuliner. Gambar-gambar steak membuat sang serigala jahat yang kelaparan menjadi semakin lapar. Tiba-tiba aroma daging domba panggang kecium di udara. Ternyata bagian belakang seekor domba kecil telah terpanggang seperti takoyaki oleh radiator. Melihat bagian domba yang berminyak itu, sang serigala jahat takut kehilangan kendali. Segera kabur dari ruang istirahat, nyaris menabrak domba kecil yang datang membawa makanan anjing. Demi melindungi semua domba dan mempertahankan pekerjaannya, sang serigala jahat memutuskan masuk lift dan turun ke bawah untuk membeli makan siang. Namun tepat di saat pintu lift hampir tertutup, sekelompok besar domba kecil buru-buru masuk. Ketika pintu lift terbuka kembali, pemandangan di dalamnya telah berubah menjadi adegan pembantaian, dan begitulah sang serigala jahat kehilangan pekerjaannya sebagai anjing, dan tidak punya pilihan selain kembali ke kebiasaannya yang lama. Namun saat dia membersihkan kotoran dari kaca lantai berikutnya, dia melihat sebuah kantor dengan bulu-bulu berterbangan di mana-mana, dan sekali lagi sebuah rencana jahat baru mulai terbentuk di dalam pikirannya.